Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan melakukan wawancara dengan analisis SWOT dan juga 5W1H. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiza Azriana. Dan saya Satrio Warasabadi. Hai, nama saya Yesi Widayanti. Dan kami akan melakukan wawancara yakni tepatnya di saat senja kopi. Yuk ikuti terus perkembangan dari kami. Hai, jadi sekarang kita sudah berada di saat senja coffee. Yuk ikuti terus perkembangan dari wawancara kita. Nah, sekarang kita udah berada di dalam Saat Senja Cafe dan bertemu dengan salah satu owner dari Saat Senja Cafe. Kalau boleh tahu, perkenalkan Kak, namanya siapa? Halo semuanya, nama aku Farina. Aku salah satu owner dan juga manajemen yang ngurus di Cafe Saat Senja ini. Oh iya Kak. Aku sebenarnya nggak satu orang aja sih, emang ada timnya. Ada timnya. Oh iya Kak, sebelum kita memasuki ke pertanyaan inti nih, boleh tidak Kak kita bertanya-tanya dulu nih tentang pertanyaan mungkin yang mendasar dulu tentang perusahaan ini. Yang pertama kami mau bertanya nih Kak, kisaran tahun didirikannya usaha bisnis kafe ini kiranya tahun berapa nggak ya Kak? Saat Senja tuh pembangunannya udah mulai 2020 pertengahan, tapi mulai beroperasionalnya itu Oktober 2020. Jadi ini jalan tahun keempat sudah. Oh berarti sudah 4 tahun ya? Iya, benar. Dari sampai sini. Berarti waktu COVID tuh udah ada ini ya, Kak? Udah, jadi COVID itu waktu ini beroperasi tuh COVID itu. Waktu COVID itu kan banyak usaha-usaha yang udah kayak Tutup ya. Ya tutup. Tapi di sini justru waktu itu malah rame-rame. Wow. Keren ya Kak. Alhamdulillah. Masih bertahan sampai sekarang. Terus Kak, Banyak naik kalau turun boleh ya. tanya juga untuk sumber modal awalnya itu berasal dari mana saja ya? Kalau Kakak? Oke. Sumber modalnya ya. Jadi karena ini kafenya itu kafe perorangan, jadi sumber modalnya itu full perorangan. Di sini nggak ada sistem investasi gitu, nggak ada. Jadi full perorangan, ditanggung sendiri semuanya, sebangunan dan semuanya itu memang jadi satu pemilik. Gitu. Jadi satu. Dan dulu untuk ide ya Kak, untuk ide mendirikan sebuah kafe itu terinspirasi dari mana kalau untuk menurut kakaknya? Dari awalnya gini, kalau hitungannya kan aku masuk ke Gen Z, aku masih masuk Gen Z. Nah, karena di era Gen Z itu kan nongkrong, ngopi, kita tahu lah ngopi itu berapa harganya. Jadi aku ngerasa daripada aku spend tiap hari uang buat ngopi mungkin 50.000 sekarang sama snack ya 50.000 terus, jadi aku berpikir kayaknya kalau dibikin tempat kopi kayaknya itu bakal jadi profit buat aku awalnya gitu, karena kita belum pernah mikir naik turunnya, awalnya sih gitu, idenya awalnya cuma sebatas itu aja. Wow, keren banget berarti ya Kak, inspirasi. Sebenarnya kalau dibuat kerennya itu lebih ke nekat sih. Iya, karena belum ada analisis yang terlalu banyak, kita cuma riset secara umum aja, general. Tapi waktu berjalannya waktu itu justru sambil belajarnya di situ. Kalau boleh tanya lagi nih Kak, kalau untuk omset per harinya itu apakah boleh tahu Kak? Sebenarnya setiap tahun beda ya. Jadi itu di awal tahun, di tahun pertama dan kedua itu lagi up banget, lagi naik-naiknya gitu. Nah di tahun ketiga ini udah lumayan surut karena mungkin udah mulai banyak yang bikin kafe kan. Nah di tahun keempat ini kita rebranding lagi, makanya ada renovasi, ada perubahan menu, dan itu akhirnya naik lagi, lumayan naik lagi. Kalau dipukul rata sebenarnya omset per hari nggak bisa dihitung, tapi generalnya sekitar 2,5 juta itu per hari. Tapi itu nggak event ya, kalau event kayak Ramadan itu kan karena full booking semua ya udah pasti nggak segitu. Berarti bisa berbeda ya Kak tiap bulannya, karena kan ada hari yang ada event, ada general hari biasa. Kalau hari biasa ya sekitar segitu itu 2,5. Terus Kak, untuk kelebihan dari kafe ini dibandingkan kafe lainnya menurut Kakak sendiri apa? Kalau kelebihan mungkin setiap kafe dia punya ciri khas dan kelebihannya masing-masing ya. Tapi dari Saat Senja ini, Saat Senja tuh
ibaratnya sini ciri khasnya tuh dibuat working space tuh buat ya tempat kerja dan sebagainya. Jadi pasarnya udah beda. Kalau di sini tempat nongkrong itu kan pasarnya anak yang mau nongkrong. Dulu pasarnya Saat Senja awalnya tahun pertama dan kedua seperti itu. Tapi ternyata lambat laun waktu kita upgrade menu, ternyata yang datang ke sini itu family, keluarga yang singgah datang makan setelah itu selesai. Jadi flow-nya tuh cepat, nggak kayak di kafe orang nongkrong di situ tuh enggak. Itu jadi ciri khasnya Saat Senja banget sih. Orang datang cuma buat makan, terus pergi. Orang datang meeting doang pergi. Jadi tempat kerja malah. Flow-nya jadi kelihatannya santai, tapi sebenarnya pergerakannya lumayan keluar masuk. Iya. Gitu. Terus kalau untuk kekuatan yang menurut kakak sendiri bersama mungkin teman-teman seperjuangan kakak, kekuatan dalam membangun sebuah bisnis usaha itu menurut kakak pribadi apa? Kekuatannya harus yang pertama konsisten, jelas. Konsisten itu bisa masalah kualitas. Ya. Terus yang kedua customer service. Di sini rata-rata kita punya loyal customer banyak. Customer. Iya, jadi caranya nambah customer itu dengan upgrade menu dan improve terus konsisten. Tapi kalau buat nge-hold customer yang udah biasa kesini buat dia tetap setia di sini, yaitu dengan customer service-nya. Kalau service-nya bagus, pasti mereka tetap kesini terus gitu. Berarti yang untuk service customer-nya yang diunggulkan lagi ya? Tapi tetap harus konsisten kualitasnya jelas. Dan mungkin kita juga mau bertanya lagi nih kak, yang dilakukan kakak dengan teman-teman mungkin yang seperjuangan juga sampai bisa mampu bertahan sampai sekarang ini kan dulu mungkin ada hal Naik yang turunnya ya? kakak naik turun dalam membangun sebuah bisnis. Kalau dari aku dan tim yang bikin kita tetap survive sampai 4 tahun ini jelas evaluasi. Tanpa evaluasi pasti kita bakal pos-pos aja, karena di tahun pertama dan tahun kedua itu kan lumayan oke. Yeah. Kalau kita nggak ada evaluasi pasti kita akan hanyut di situ aja, terus akhirnya tutup kan gitu kan, karena berkurang tiba-tiba udah operasionalnya udah nggak bagus lah, istilahnya internalnya udah kurang bagus, kurang oke. Tapi karena kita evaluasi, tiap bulan ada evaluasi, setiap bulan, dan itu evaluasinya nggak cuma di manajemen aja, tapi di kitchen juga, bar juga. Jadi nanti tetap ngumpul, tetap evaluasi kurangnya apa, kayak gitu. Jadi dari semua staf karyawan di sini juga ada evaluasi. Ada jelas. Untuk biar bisa mengembangkan bisnis kafe ini menjadi lebih baik gitu. Lalu kita mau bertanya kak, untuk mungkin tantangan yang menurut kakak berat atau sulit selama mendirikan sebuah usaha kafe ini? Kalau boleh tahu. Yang berat itu sebenarnya jelas saja kalau lagi omsetnya turun ya. Kalau omsetnya turun itu berat, karena jatuhnya operasional tetap jalan. Operasional itu tidak berkurang ya, ibaratnya AC nyala itu tetap harus operasional kafe 12 jam ya, harus tetap 12 jam kan. Jadi otomatis tidak akan berkurang juga itu operasional, uang harus tetap keluar segitu. Tapi kalau omset turun kan otomatis pengaturan sistem uangnya yang lumayan pusing. Ya. Itu kayak gitu. Terus yang kedua regulasi dari SDM-nya, kan karena di sini itu swasta, otomatis ada yang keluar dan ada yang masuk. Kalau masuk kita harus training ulang. Kalau misal keluar syukur-syukur kalau tidak ada masalah, tapi kalau ada masalah kan akan berdampak sangat berdampak sama internal gitu. Jadi untuk tantangannya itu adalah kalau misal kita memperoleh omset itu naik turun gitu. Jadi kan dan SDM-nya sih. Untuk mempertahankan omset itu kan pasti ada kayak promosi gitu kan. Cara promosinya itu gimana ya? Kalau di sini mempertahankannya biasanya dari sosial media. Sosial media itu pasti manajemen feeds jelas, terus sama update buat diskon. Tapi kita malah justru kalau diskon itu karena kita pasarnya orang tua, akhirnya sosial media itu sebenarnya tidak terlalu berdampak banget ya. Nggak terlalu, karena kan yang megang sosial media Gen Z semua, milenial semua kan. Ya benar kak. Jadi akhirnya modelnya itu di sini kita pakai seasonal menu. Seasonal menu itu menu yang keluarnya itu cuma musiman aja. Jadi misalnya menu pokoknya itu ada buku, kan ada buku menu. Nah nanti kita ada di depan itu, kalau nanti kalian lihat, kakak lihat kan ntar dibuka ada soalnya seasonal menu. Lah itu tuh adanya cuma 2-3 bulan. Nanti itu diambil ganti menu baru. Jadi kita modelnya
ganti-ganti menu baru mana yang sekiranya cocok buat orang-orang. Kayak misal sekarang kan musim-musimnya Korea-Korea. Ya, Kita ada dakbal yang Jakarta 4 tulang itu. Jadi kita sebenarnya kan itu nggak ada. Kalau itu udah nggak musim, ya caranya itu di remove, nanti ganti lagi sama yang musim. Caranya kita mengikuti zaman aja. Oke kak, kakak kan kalau boleh tahu kan kakak sudah mungkin 4 tahun ya kak, sekitar kisaran dalam membangun sebuah usaha kafe ini. Mungkin kalau boleh tahu nih dari kami kak, untuk keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki seorang wirausahawan itu apa ya? Oke. Yang pertama memang asli, kalau ini ngomongin pengetahuan atau kemampuan nih, karena kalau pengetahuan Ya, itu kan dua-duanya kak. Yang pertama mungkin pengetahuan dulu. Oke, pengetahuan. Kalau pengetahuan yang pasti belajar bisnis itu tidak harus langsung dari bisnis yang besar ya. Skala kecil itu bisa. Kayak aku tidak langsung terjun ke sini. Aku sudah dari SD aku binder ku jual, ada cookies bikin ku jual, mau bikin nasi ku jual, aku ikut UKM di kampus jualan. Aku kuliah juga jurusan administrasi bisnis. Jadi tuh aku tidak, ini nggak ngomongin soal kalian harus kuliah, tapi ibaratnya dari manapun itu kalian tetap bisa start buat bisnis. Dari situ dulu. Kalau kalian udah tahu rasanya bisnis dapat uang, kalian bisa ngitung modal, kalian bisa rasain naik turun dan ruginya. Itu udah pengetahuan yang menurutku paling penting, karena dari belajar materi itu sama sekali tidak akan membantu kalian kalau kalian nggak pernah terjun ke lapangan. Misalnya dengan ada si A dan si B. Si B itu dia kuliah bisnis misalnya, tapi dia tidak pernah jualan. Yang si A dia tidak kuliah tapi dia jualan dari anak SMP. Aku yakin 100% outputnya kalau jualan lebih pintar yang si A, karena dia udah terjun langsung ke lapangan. Nah itu kan soal ke pengetahuan, research, banyak bergaul sama orang-orang yang udah senior. Kalau yang kedua, pengetahuan aja nggak cukup tanpa kemampuan. Karena kemampuan modal, apakah ada modalnya? Terus apakah mentalnya cukup mampu untuk menghadapi itu? Gitu. Makanya bisa ada manajemen itu, karena kalau sendiri lakuin tetap nggak kuat. Kemampuan itu kalau modal, ya balik lagi, modal itu nggak harus besar. Modal bisa investasi, bisa modal bareng-bareng, bisa modal perorangan kalau memang ada. Gitu. Jadi kemampuan itu banyak faktornya. Yang penting coba dulu dari skala yang paling kecil. Tapi kalau kakaknya tuh emang kayaknya udah dasarnya pembisnis banget ya. Dari kecil udah jualan binder, jualan. Sebenarnya itu dorongan keinginan sendiri sih. Kan ibaratnya mungkin background orang beda-beda. Ada yang mampu buat beli mainan, ada anak yang tidak mampu buat beli mainan karena backgroundnya kurang. Nah aku tuh luckily-nya, beruntungnya aku itu dari keluarga yang tidak terlalu berkecukupan untuk memenuhi aku. Jadi aku di lingkungan yang alhamdulillah menurutku baik, sekolahnya baik, sekolahnya bagus, tapi aku tidak sepadan dengan teman-temanku. Jadi teman-temanku bisa beli ini, aku tidak bisa. Nah itu dorongan yang membuat aku harus jualan biar aku bisa beli itu, gitu. Wow, Dari kayak banget gitu. sih Iya ya. keren sih kak. Dari kayak gitu. Dari awal udah ada mindset. Pressure sih, bukan? iya. Ya tekanan. Gitu, jatuhnya memang terdesak, akhirnya mau nggak mau. Kalau boleh tahu nih kak, bagaimana caranya kakak itu dalam menjaga motivasi dan juga dalam menjaga mungkin kayak mindset awalnya untuk mendirikan sebuah usaha sampai saat ini, cara menjaganya itu bagaimana? Kalau aku maintain di prinsip aku, jadi orang nggak usah perlu takut buat gagal, tapi kalau kita udah gagal, jangan sampai gagal yang kedua kali di hal yang sama. Jadi kan pintu gagal itu banyak banget, pintu berhasil banyak banget. Kalau kamu bisa gagal di pintu ini, kamu bisa berhasil di pintu itu. Kamu gagal di situ, bisa berhasil di pintu yang lain. Tapi jangan sampai kamu gagal di pintu satu, gagal lagi di situ, gagal lagi. Jangan sampai, karena itu berarti kamu tidak belajar dari kegagalan. Kalau aku udah tahu gagal di itu, ya akan aku evaluasi aku di mana gagalnya. Jangan sampai aku melakukan itu lagi. Benar. Dan aku maintainnya ke diri aku sendiri. Aku pokoknya aku mau jadi orang yang suksesnya itu tidak hanya sukses buat diri aku, tapi buat orang lain juga. Jadi kenapa pakainya usaha? Kalau misal orang sukses kan bisa dia dengan bekerja, mungkin jadi PNS, jadi apapun kan. Iya. Tapi kenapa pengen bikin usaha? Karena biar bisa menghidupi orang lain juga. Karena kan membuka lapangan pekerjaan ya. Jadi bisa ngasih kesempatan orang buat kerja, itu buat aku nilai plus dari berusaha sih.
benar. Dan juga kak, kalau untuk peran dari sebuah inovasi dalam mendirikan sebuah usaha bisnis itu menurut kakak bagaimana ya kak? Inovasi, orang yang kreatif, yang inovatif itu memang perlu banget. Tapi lebih perlu lagi orang yang rajin. Oh iya. Karena orang yang inovasinya tinggi, kalau dia nggak rajin, dia nggak tekun, menurut aku ide itu akan runtuh gitu aja. Semua orang bisa punya ide, tapi nggak semua orang punya keinginan buat melakukan, buat maintain, buat research, buat cari tahu apa kira-kira kalau aku melakukan ini keberhasilannya apa, kalau kegagalannya apa. Nggak semua orang kayak gitu. Dia punya ide. Aku kalau sekarang ditanya ideku mungkin 1001 ide, banyak banget idenya. Tapi kan ada beberapa hal yang aku tekuni dan tidak, yaitu fokusnya tekun, rajin gitu. Oh ya kak, kalau boleh tahu ya kak, maaf ya kak kalau boleh tahu ini, mungkin apakah pernah nih di dalam mendirikan bisnis kafe ini pernah terjadi kemunduran usaha atau yang lainnya? Dan juga kalau boleh tahu juga bagaimana cara kakak mengatasi dan menghadapi situasi sulit seperti itu? Oke. Kemunduran usaha sangat pernah ya, jelas sangat pernah. Jadi kayak misal biasanya musim hujan, Ya. terus di bulan Februari atau misal bulan Februari kan hanya ada 28 hari. Ya, 28, 29. 4 tahun sekali dong 29-nya kan. Ya. Cuma 28 hari, waktunya singkat, apalagi kalau itu musim hujan. Ya. Otomatis sell out-nya, sell in-nya berkurang. Ininya bahan baku semua masih numpuk kan misal gitu. Caranya gimana? Kita evaluasi, kita cari tahu kekurangannya, mana yang bisa di-press, mana yang bisa di-improve. Di-press itu misalkan yang tadinya pengeluaran operasional itu AC besar banget, tapi kan musim hujan AC kan bisa dimatiin dulu. Nah, itu akhirnya kita nge-press budget operasional, modelnya gitu. Nge-press budget di bahan baku, di-press, biasanya beli 5 kilo, belinya dikurangin. Modelnya caranya kayak gitu. Jadi pendapatan berkurang tapi kita juga bisa nge-press modal, cara gitu. Nanti kita balas di bulan depan. Bulan depannya kita kira-kira oh ini bagus nih. Kita langsung bikin seasonal menu, kita naikin sedikit di sosial media, lumayan rame. Kayak sekarang kan inovasinya ini mungkin mau musim hujan ya, apalagi kemarin musim megatrust itu kan. Pada jarang yang keluar. Akhirnya kita bikin inovasi atas di renovasi. Habis itu nanti kita pasti naikin iklan otomatis nambah juga, karena nggak ada kok usaha yang nggak ada hasilnya, udah pasti ada. Berarti kakak selama dalam menjalankan bisnis usaha kafe ini pernah mengambil sebuah keputusan yang mungkin menurut kakak itu berat gitu ya? Berat, karena renovasi itu kan modalnya juga banyak Ya. nah tapi itu juga hasil modelnya itu dari beberapa ke belakang yang sudah aku kumpulkan. Jadi misalnya kita ada spend budget, kita kayaknya setiap bulan harus save 3 juta dulu, 3 juta, karena kayaknya di bulan itu aku akan renov. Itu semua tuh udah ada perhitungannya, modelnya gitu. Jadi tidak dijalani tok, itu nggak bisa, tetap harus ada perhitungannya, ada timeline-nya lah. Dan mungkin untuk cara kakak nih yang terakhir ya kak, kami mau tanya untuk cara kakak menghadapi ancaman-ancaman dari mungkin bisnis usaha lain ataupun yang sebagainya itu yang mungkin dapat mengancam Kompetitor ya? Dapat mengancam keberlangsungan dari usaha ini. Alhamdulillahnya ya, kebetulan kita nggak pernah nganggap ada kafe buka itu sebagai kompetitor. Alhamdulillah tidak ada. Walaupun misal di seberang sana 500 meter lagi ada, di sana yang warna hijau-hijau itu ada lagi, sebelah sana ada lagi. Tapi kita ngerasa marketnya sudah beda, kita punya ciri khas yang beda-beda, targetnya itu beda lah. Di sana targetnya anak sekolah, monggo. Di sini targetnya keluarga, working space, silahkan. Di sana lagi targetnya mungkin golongan apa, itu kita silahkan. Jadi kita sama sekali nggak ada menganggap itu kompetitor, sama sekali nggak ada. Kita lawannya musim dan kalender. Bener ya. Berarti dalam menjalankan sebuah bisnis usaha itu jangan menganggap orang lain itu sebagai saingan, karena iya, jadiin aja motivasi. Ibaratnya di sana, wah di sana ada menu semuanya steak, kita nggak ada. Jadi jangan ada kompetitor. Kita carilah itu. Kita mungkin bikin steak yang ala dari sini sendiri kayak gimana gitu. Dibikin enjoy aja. Karena kalau kita fokus keluar, kita malah nggak fokus di dalam sini sendiri. Perkuat internal dulu. Oh ya kak, kalau boleh nih kak, kami mau minta sedikit mungkin kata-kata motivasi ataupun mungkin kata-kata mutiara dari kakak untuk para pengusaha atau mungkin yang mau menjadi wirausahawan muda di era kalangan
generasi milenial dan Gen Z mungkin di era sekarang ini Kak. Boleh menghadap kamera sambil. Halo. Sambil. Sejujurnya nih ya, buat aku motivasi dari orang lain itu tidak ada. Motivasi dari orang lain itu tidak ada karena buat aku motivasi itu lahirnya dari kita sendiri. Motivasi itu yang membentuk kita sendiri dan yang menjalankan kita sendiri. Karena ide dari kepala kita, kemauan dari kepala kita, dan action dari badan kita sendiri. Kalau mau motivasi sebanyak apapun, 1001 motivasi datang ke kalian, kalau dari kalian yang nggak ada keinginan untuk berjalan, aku yakin 100% itu tidak akan terjadi. Motivasi itu nggak ada. Ada ide, action, gitu aja. Wah, Aku soalnya tidak punya motivasi apapun buat membangun diriku. Kayak aku ngefans punya, aku ada salah satu businessman yang aku suka, tapi dia tidak menjadi motivasiku. Aku cuman menjadikan dia gambaran inovasiku, tapi sama sekali nggak bisa jadi motivasiku karena aku sendiri yang harus bangkit tuh kita sendiri gitu. keren ya Kak Brad. Pressure sih. Aku yakin Gen Z itu jiwanya lebih tertantang daripada aku Gen Z, tapi Gen Z awal karena aku 2001. Iya. Jadi baru masuk transisi dari milenial ke Gen Z, nah itu aku. Nah. Jadi aku masih ada niru ke milenialnya. Kita penutupan Gen Z kita di 2008, Iya. terus Gen Alpha itu di 2009. Kita kakak pembuka, kita penutupnya. Oh iya. Iya, benar. Loh justru malah inovasinya makin mantap lagi. Karena aku lihat ya sekarang, wah zaman tuh udah canggih banget. Semua teknologi kalian udah bisa pakai. Iya kan, Gen Z dan Gen Alpha tuh bisa ngelakuin apa yang sebenarnya nggak ada di nalar kita nih. Tapi kalian bisa. Jadi menurutku outputnya akan lebih mantap lagi. Gitu. Yang penting percaya dirinya harus gede sih. Wah, terima kasih banyak ya Kak ya. Sungguh emang jawabannya dari kakaknya ini penuh apa ya, Yes. Penuh inovasi banget gitu untuk kalangan muda seperti kita yang mungkin mau membangun usaha. Alhamdulillah. Ya Kak, di sini kami mau mengucapkan terima kasih banyak banget Kak ya, udah Kak. meluangkan waktunya untuk diwawancarai dengan kami. Mungkin kalau dari kata-kata kami ada yang belum bisa dimengerti dan mungkin ada salah kata yang kami sengaja ataupun tidak, kami mohon maaf juga ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, jadi untuk sesi wawancara kali ini alhamdulillah kita sudah selesai dengan Kak Farina. Oke. Untuk kedepannya mungkin dari teman-teman jika ada pertanyaan bisa untuk bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih dari kami. Jangan lupa follow Saat Senja ya.